Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kalian kabarnya semua? Semoga semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu berbahagia ya. Amin. Pagi ini cuaca di kota Cimahi alhamdulillah cerah ya teman-teman. Tidak seperti kemarin-kemarin yang selalu mendung, tapi alhamdulillah matahari sudah mulai muncul. Kalau udah cerah kayak gini, biasanya vibe semangatnya itu kembali muncul ya teman-teman. Video ini adalah lanjutan dari video part 1 yang kemarin mengenai dana darurat. Ini masih lanjutannya. Jadi kemarin tuh karena penjelasannya terlalu panjang, makanya saya bagi dua aja. Sedikit mengulas ya teman-teman video sebelumnya mengenai dana darurat, bahwa dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan untuk keadaan darurat yang fungsinya itu untuk mengcover kebutuhan. Dana darurat ini perhitungannya dibagi menjadi 3 secara umum ya, menurut pakar dibagi 3, yaitu untuk single 3 kali kebutuhan pokok per bulan, untuk menikah 9 kali kebutuhan pokok per bulan, dan untuk menikah dan punya anak ini tuh 12 kali kebutuhan pokok per bulan. Berikut adalah perhitungan secara umum. Teman-teman bisa atur dan sesuaikan juga untuk perhitungannya sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya masing-masing. Nah, apa aja sih yang disebut dengan kebutuhan pokok? Secara umumnya kita kemarin udah bahas ya teman-teman di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di description box ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mengetahui berapa angka kebutuhan dana darurat yang kita butuhkan berdasarkan kebutuhan pokok masing-masing per bulan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya kita untuk mengumpulkan dana darurat. Sumbernya dari mana dan bagaimana kita bisa mendapatkannya. Buat teman-teman yang penasaran, jadi jangan di skip ya video saya kali ini, dan juga teman-teman bisa bantu channel saya untuk bisa lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Buat teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya kita ngumpulin dana darurat, yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah tetap tenang, jangan panik ya. Jangan sampai berpikiran bahwa saking pentingnya dana darurat ini bisa mengalahkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya teman-teman. Itu nggak benar. Jadi kalian tetap harus memenuhi kebutuhan pokok kalian dulu, kebutuhan yang memang harus diselesaikan dulu, baru sisanya kita bisa saving dana darurat. Lalu dari sumber dana mana aja sih yang bisa dikumpulkan untuk memenuhi tabungan dana darurat? Nah, pertama-tama teman-teman jika memang sudah menghitung seluruh kebutuhan pokok dan ternyata memang bisa lebih gitu atau ada lebihnya, teman-teman bisa saving di awal. Itu yang pertama, karena untuk mengurangi resiko uang itu terpakai, mending kita saving dulu di awal. Lalu kalau misalkan kalian punya sumber pendapatan lain, atau misalkan teman-teman suami istrinya bekerja atau ada pendapatan sampingan, boleh tuh didiskusikan dengan pasangan, pendapatan yang mana sih, lubang yang mana yang akan kita cover untuk saving, dan lubang yang mana, pendapatan yang mana ya maksudnya pendapatan yang mana yang akan kita poskan untuk kebutuhan gitu. Lalu yang ketiga, sumber dana yang dipakai untuk dana darurat adalah, kalau teman-teman nih belum bisa menyisihkan di awal, tenang, jangan khawatir, karena setelah kalian melakukan budgeting, maka kalian bisa ambil dari sisa-sisa anggaran atau sisa uang belanja. Daripada uang belanja tersebut dipakai untuk sinking fund yang sifatnya itu keinginan, lebih baik kita penuhi dulu pos dana darurat. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, kalau teman-teman dirasa cara yang di atas itu kurang efektif buat teman-teman, maka teman-teman bisa membuat challenge tabungan dana darurat. Seperti yang sudah saya share di video sebelumnya, kalau kita bisa membuat challenge tabungan dana darurat itu seperti kayak
nominal-nominal yang random yang tentunya sekemampuannya kita gitu. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan kita baru memulai saving dana darurat itu di kelompok ketika kita sudah mempunyai anak lebih dari satu? Teman-teman gak usah panik dan gak usah khawatir. Nah, teman-teman bisa lakukan dari tahap per tahap, karena kalau misalkan 12 kali kebutuhan pokok itu terasa berat ya teman-teman, makanya teman-teman bisa start di 3 kali kebutuhan pokok atau di 5 kali kebutuhan pokok dulu. Setelah itu terpenuhi, kita kebut dulu nih misalkan di 5 kali kebutuhan pokok. Nah, setelah itu terpenuhi, teman-teman bisa ada spare waktu nih, maksudnya bisa relaksasi dulu, bisa dilonggarin dulu savingnya, dan kita bisa nih alokasikan saving itu untuk kebutuhan yang lain atau misalkan sinking fund. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjut untuk misalkan di berapa kali kebutuhan pokok sampai akhirnya mencapai 12 kali kebutuhan pokok. Sebetulnya tidak ada perhitungan baku ya teman-teman, maksimal harus mengumpulkan sebanyak 12 kali atau berapapun gitu ya dari kebutuhan pokok. Sebetulnya tetap disesuaikan dengan kondisi finansial masing-masing keluarga. Cuman ada baiknya ketika pemenuhan dana darurat itu sudah terpenuhi, ada baiknya kita lanjut untuk memenuhi saving yang lain seperti investasi atau dana pensiun, dana hari tua, lalu selanjutnya kayak sinking fund mungkin, atau kita ada keinginan untuk melakukan hiburan dan lain-lain, itu bisa jadi lebih baik ya teman-teman. Lalu, apakah dana darurat ini bisa diinvestasikan? Sebetulnya bukan investasi ya teman-teman, lebih ke menjaga agar nilai uangnya itu tetap stabil ya teman-teman. Jadi artinya tidak tergerus oleh inflasi. Dalam berinvestasi ini, teman-teman juga harus hati-hati ketika memilih aset untuk diinvestasikan yang sifatnya itu naik turun. Seperti logam mulia atau emas, itu kan sifatnya naik dan turun. Kalau misalkan nih dalam keadaan darurat si emasnya itu harganya lagi turun, maka yang ada bukannya untung malah rugi ya teman-teman. Nah, jadi ada baiknya ketika teman-teman mau menginvestasikan dana darurat, maka investasikanlah dana tersebut di tempat yang liquid gitu, atau pada aset yang liquid. Artinya bahwa itu tuh berjangka pendek dan juga mudah diakses, atau teman-teman sebaiknya tidak menginvestasikan semua. Jadi harus ada sisa cash di tempat yang mudah diakses juga, karena kalau dana darurat ini kan sifatnya itu darurat ya teman-teman. Jadi mau tidak mau di situasi yang genting dan darurat itu harus bisa dipergunakan gitu. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau kalian masih belum bisa paham, boleh tulis di kolom komentar, atau teman-teman yang mau menambahkan juga atau mengkoreksi juga boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi intinya karena dana darurat ini harus ada pada saat kita dalam keadaan yang darurat dan genting, maka jika ingin menginvestasikan, usahakan ada uang cash yang mudah diakses. Kalau sebagian mau diinvestasikan, boleh diinvestasikan, tapi kalau bisa di di tempat yang mudah diakses juga. Tentunya dalam jangka waktu yang pendek ya teman-teman. Tujuannya hanya untuk menjaga agar nominal tersebut tidak tergerus oleh inflasi, agar nilainya tetap stabil gitu. Berikut ya teman-teman yang bisa saya sharing mengenai dana darurat alanya ibu rumah tangga, dilihat dari kacamatanya ibu rumah tangga. Jadi teman-teman, kalau misalkan yang mau menambahkan, mengkoreksi, dan juga bertanya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian video dari saya. Semoga sedikitnya ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf segala kesalahan dalam kata-kata dan juga perilaku di video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.